Bab 056, Coretan Kisah. Fakta yang paling Barata benci adalah memiliki musuh dari keluarga sendiri. Mungkin dia bisa lepas tangan dengan urusan perusahaan. Toh, sejak awal dia memang tak punya ketertarikan akan bisnis. Namun, pasti ada alasan kuat kenapa nenek harus meminta Barata hati-hati dengan ketiga orang itu. Annelies itu teman aku dari kecil. Dia udah kayak malaikat di mataku. Buatku dia gak punya salah dan dosa apa-apa. Tapi, cara dia bereaksi keras ke kamu, seakan memperlihatkan wajah asli yang dia tutupi selama ini. Barata tengah membuat coretan di atas buku. Dia dan Yami baru bisa berunding setelah Koyu tidur. Andai menurut Mas dia ingin posisi itu. Terus hubungan dia sama Tuan Bahasa apa? Mata Barata sedikit melotot. Panggil aja Bahasa dan Annelies. Mereka itu selevel sama suami kamu. Gak usah hormat banget. Terpaksa Yami mengangguk meski rasanya aneh. Menurut Yami mungkin mereka punya bisnis yang sama. Tujuan buat bikin bangkrut perusahaan dan bangun perusahaan baru. Barata ingat dengan argumennya sendiri. Kenapa Annelies? Sasha lebih punya power. Orang tua Sasha jauh lebih kaya dari Anne. Barata sampai melingkari nama Sasha di buku. Mungkin Sasha juga terlibat. Barata menggeleng. Buktinya waktu Anne dan Bahasa pergi, Sasha gak ada. Jangan terkecoh, Mas. Bukannya kamu sendiri yang bilang jangan percaya sama siapapun. Ujung pulpen diketuk ke atas meja oleh Barata. Jadi aku harus percaya sama siapa? Yang ambil foto ini. Pasti nenek rencanain sama yang ambil foto, ungkap Yami. Besok paginya saat sarapan, Barata langsung mengorek informasi dari Koyu. Nak, waktu di kebun binatang. Koyu sama nenek foto-foto. Yang foto siapa? Opa Walu, jawab Koyu. Yami hampir saja tersedak mendengar jawaban putranya. Karena Walu dalam bahasa Sunda artinya labu. Pagalu, Mas. Barata memegang erat ujung sendok. Dia itu tahu segalanya dan milih diem. Malah nyuruh aku mikir sendiri. Tinggal ngomong gampang, kan? Kalau Pak Galuh langsung ngomong bukannya kamu bisa gak percaya. Contohnya waktu Bianca hampir ngebakar wajah Koyu. Jujur aja, Mas. Aku kadang suka takut mau ungkap soal Annelies ke kamu. Maaf, ya. Papa yang salah. Mana kamu abis itu langsung sakit. Barata mencium kening Koyu. Sampai saat ini Barata ingin membelikan anak itu pesawat untuk menebus dosa pada Koyu selama ini. Gak apa. Koyu baik. Halus maafin. Koyu menunjukkan jempol ke hadapan sang papa. Oh iya, Galuh gak akan jawab pertanyaan aku. Aku harus tanya Chloe sama dia dan tuntaskan itu. Pasti alasannya keamanan. Kalau Pak Galuh kenapa-kenapa? Memangnya ada hal buruk yang bisa nimpa Pak Galuh? Belum. Dan saat itu terjadi, aku harus bisa tuntasin sendiri. Makanya aku dilatih buat nyari tahu. Ternyata nenek percaya kalau aku pinter selama ini. Barata usap bagian bawah matanya. Memang selama ini Mas sering dikatain bodoh. Barata melipat tangan di dada. Bukannya sombong, ya. Tahu kenapa aku gak pernah kerjain tugas sendiri. Aku pernah kerjain, nilainya 10 semua. Hebat, puji Yami sambil bertepuk tangan. Gurunya nanya ke siapa aku nyontek karena mau kasih orang itu nilai yang sama. Di kelas waktu itu cuman aku yang nilainya sempurna. Kini Yami terkekeh. Apa yang Mas lakuin? Ya udah, aku sekalian aja nyuruh orangnya nenek kerjain tugas dan semuanya. Aku cuman duduk, dengerin guru jelasin di depan whiteboard. Sesekali baca buku kalau lagi gak sibuk. Barata sedikit menarik ke depan kursi duduknya. Waktu sekolah Mas Barat sibuk apa? Tugasnya pasti cuman sekolah doang, kan? Kita ada di grup Wibu yang sama. Aku admin di sana. Tahu susahnya aku cari informasi terbaru dari Jepang soal One Piece. Hanya bisa menghela napas Yami mendengar jawaban sang suami. Jadi kesibukan yang dimaksud Barata seperti itu. Memang Mas gak merasa bersalah sama anak-anak kayak aku. Beberapa pelayan lalu lalang di restoran itu. Mereka menawari untuk refill sarapan. Emang kamu kenapa waktu itu? Kami harus lomba masuk sekolah negeri supaya bisa SPP gratis. Aku gak dapat. Jadi biaya sekolahku mahal.
Makanya Bapak sering spesialin Kak Nala. Padahal masih dibantu kartu sakti. Nala itu Tante Koyu. Tanya Koyu sambil menekan garpu ke atas pepaya. Baik Barata dan Yami sama-sama merasakan sesak yang sama saat Koyu bertanya begitu. Andai aku bisa bilang kalau dia ibu kandung kamu, nak. Karena papa, kamu gak bisa manggil gitu. Dia wanita yang kehilangan nyawa buat kamu, gumam Barata. Koyu udah besar nanti pinter kayak Kak Nala, ya. Bisa sekolah sampai kuliah, harapan Yami. Koyu menggeleng. Koyu mau Uma aja. Pintel baca Al-Quran. Koyu mau ahli surga. Liburan 2 hari mereka berakhir. Barata nanti harus menyetir mobil selama berjam-jam dari kota Bandung ke Jakarta. Mereka sempatkan untuk ke makam orang tua Yami dan Nala lebih dulu. Pak, ini cucunya Bapak datang. Sekarang dia udah pinter. Bahkan bisa gambar. Koyu bilang mau jadi hafiz Quran, cerita Yami yang duduk berjongkok di antara makam ibu dan ayahnya. Ini namanya Barata, suaminya Yami. Dia baik banget. Sayang sama Yami dan Koyu. Bapak gak perlu khawatir. Sekarang Yami gak sendirian lagi, sambung Yami. Assalamualaikum, Pak. Saya Barata. Mohon restunya. Barata tahu, mungkin di sana orang tua Yami mengenal siapa dirinya. Seberapa kecewa kedua orang tua itu pada Barata. Namun, sekarang dia akan menebus kesalahan itu. Kemudian mereka berjalan ke blok yang berbeda. Di sana makam Nala berada. Rasanya sedih melihat Koyu berdiri memperhatikan makam itu. Tangan mungil Koyu mengusap nisan ibu kandungnya. Nala, anak kamu datang. Dia ganteng, ya. Batin Yami tak mampu bersuat takut sang putra mendengar. Nala, sekarang anak kita ada sama aku. Dia baik-baik aja dan sehat. Dia juga cerdas banget kayak kamu. Giliran Barata yang bergumam. Koyu berpindah ke pangkuan Barata. Anak itu dengan manja memeluk leher papanya. Ada apa? Tanya Barata. Mau pulang. Tiba-tiba saja air mata menetes dari mata Koyu seakan dia merasakan siapa Nala sebenarnya. Bagaimanapun selama 9 bulan ada dalam kandungan Nala pasti batin Koyu dan Nala terhubung dengan sendirinya. Iya, jangan nangis, dong. Masa anak jagoan nangis? Ingat kata Allah, kalau sedih harus apa? Nasihat Barata. Doa, jawab Koyu. Iya, ya Allah, Koyu ingin bahagia. Terus senyum. Barata contohkan bagaimana Koyu harus melengkungkan bibirnya. Senyum, seru Koyu. Kini mereka keluar dari kompleks pemakaman. Barata sempat berbalik ke belakang. Kini mereka harus kembali pada masalah di depan sana yang menunggu. Terutama tentang petunjuk yang nenek tinggalkan. Later. Bab 057, kucing yang diinjak ekornya. Kita berhenti dulu di sini, ya. Ajak Barata terpaksa memarkirkan mobil akibat macet yang parah. Namanya orang tua pasti khawatir melihat anaknya mulai lemas dalam mobil meski AC menyala. Duduk di kursi depan sebuah warung pinggir jalan, Yami berikan Koyu air mineral dingin. Uma, lama jalannya, komentar Koyu. Iya, nak. Harus sabar, ya. Yami usap keringat Koyu dengan tisu. Sedang Barata berdiri sambil berkacak pinggang memperhatikan sejauh apa kemacetan. Kayaknya kita pulang bisa lebih lama, Mi. Kita cari masjid aja, tawar Barata. Melihat jam di tangan, Yami setuju dengan perkataan Barata. Ini sudah hampir masuk waktu maghrib. Pak, masjid di sini dekat gak? Yami bertanya pada pemilik warung. Masuk gang, Neng. Ada masjid di dalam. Luas, kok. Istirahat aja di sana. Macet arah sini bisa sampai malam, jawab pemilik warung dengan logat Sundanya yang kental. Makasih banyak, Bapak. Setelah membayar, pasangan itu masuk ke dalam gang yang ditunjukkan pemilik warung. Mereka bertanya pada beberapa warga hingga sampai di sebuah masjid yang terlihat mewah. Mi, tahu alasan kenapa aku kagum sama orang yang tinggal di perkampungan? Barata duduk di teras melepas sepatu dan kaos kakinya. Sedang Yami membantu Koyu lebih dulu. Apa, Mas? Mereka begitu bersyukur dengan hidup. Meski mereka tak punya rumah mewah dan luas, bahkan cahaya matahari aja mahal. Mereka fokuskan membangun rumah mewah untuk Allah. Barata melihat ke langit-langit masjid.
Pasangan itu akhirnya masuk ke dalam. Mas, orang miskin kayak kami memang gak pernah merasakan rumah mewah. Tapi, di sini kami bangun rumah mewah sama-sama buat Allah. Karena, cuman Allah pemilik rumah yang izinkan siapapun masuk ke rumahnya. Cuman sebagai tamu, kita harus tahu diri, jelas Yami. Barata berpikir lama. Iya, juga. Orang yang punya rumah mewah gak sembarangan masukin orang ke rumahnya. Tapi di rumah Allah bahkan kita bisa rebahan. Asal jangan ganggu orang salat. Mereka terpisah karena tempat untuk jamaah pria dan wanita berbeda. Selesai salat, Koyu dan Barata mengaji bersama. Meski bacaan Al-Quran Koyu lebih jauh, Barata mudah belajar dengan Al-Quran digital. Dia juga punya kepintaran di atas rata-rata sebenarnya hingga tak lama menghafal huruf. Mereka bertahan di masjid hingga selesai Isya. Barulah pasangan itu kembali ke teras untuk mengenakan sepatu kembali. Harapan mereka macet ini akan semakin berkurang. Mbaknya bukan orang sini, ya? Tanya seorang ibu yang tadi salat di samping Yami. Karena norma kesopanan, Yami sempat menyalami satu persatu jamaah wanita yang salat dengannya. Muhun, Bu. Saya tinggal di Jakarta. Tapi, asli dari Bandung, jawab Yami. Pantesan baru melihat. Saya pikir warga baru di sini. Ini suami dan anaknya. Tunjuk ibu itu sambil mengenakan sandal. Benar, Bu. Mirip sekali sama ayahnya, ya. Ya sudah, Mbak. Ibu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yami menatap Barata. Dia tersenyum. Apa ia mirip? Pikir Yami. Kenapa? Barata terlihat bingung dengan reaksi wajah Yami. Gak, cuman mikir aja. Miripnya dari mana? Jawab Yami sambil terkekeh. Emang gak mirip? Barata terlihat tak setuju dengan jawaban Yami. Tentu Yami heran. Bukannya lebih salah kalau dibilang mirip. Jelas yang Yami tahu Barata dan Koyu tidak punya hubungan apapun. Mata Yami memperhatikan ayah dan anak itu. Iya, mirip, gumamnya. Yami baru sadar garis mata, alis, hidung dan bibir Koyu sangat mirip dengan Barata. Kulit Koyu pun putih bersih, seperti pria itu. Sedang nala kuning langsat khas wanita Sunda seperti Yami. Mirip banget. Sama-sama lelaki. Yami memilih jalan tengah. Barata tuntun Koyu. Kamu kayak gak terima anak kita disamain sama aku. Kenapa? Beda, lah. Masa Koyu udah besar nanti jadi playboy cap kapal selam? Gak mau aku. Dia harus jadi pria soleh, sayang sama orang tua, menjunjung tinggi harkat martabat bangsa dan negara, tegas Yami. Omongan kamu kayak guru PKN. Mereka kembali ke jalan depan. Tak lupa membeli makanan untuk pengganjal selama di perjalanan. Kemungkinan mereka akan tiba tengah malam nanti. Barata kembali menyetir. Kini perjalanan lebih lengang dari biasanya. Mobil itu bisa leluasa dipacu dalam batas kecepatan tinggi normal. Mas, Kak Baginda kecelakaan di mana? Tanya Barata. Kebetulan saat itu mereka tengah melewati kilometer 80-an. Itu, tunjuk Barata melihat bekas polis lain masih tersisa begitu masuk ke kilometer 90. Yami melihat ke berbagai arah. Pembatas jalan tengah memang berupa beton tak terlalu tinggi, hanya ada ruang di samping tol berupa rerumputan. Nabrak itu dan terguling ke samping kiri. Barata menceritakan kronologi kejadian. Waktu lihat mobilnya kayak gimana? Ringsek. Apalagi bagian kanan. Yang kiri parah karena pintu terhantam aspal 2 kali pas keguling. Terus tegak lagi dan Delia kelempar jauh. Barata mendengar itu dari polisi. Udah ada Mas hasil penyelidikannya. Yami melihat Barata berubah sayu. Itulah. Bahasa gak mau ngomong sama aku. Kenapa? Ada yang aneh emang. Apa Baginda sengaja disingkirkan karena jadi beban? Tapi masa kakak ke adik sendiri? Lagian kenapa gak Mas aja? Bukannya di keluarga yang jadi beban itu Mas Barata? Kini Barata tertawa. Justru karena mereka tahu aku gampang dibodohi makanya gak dianggap ancaman. Lain sama Baginda yang. Kini Barata terdiam. Ada apa? Yami heran melihat suaminya tiba-tiba terpaku ke arah depan sambil masih memegang setir. Baginda pasti tahu sesuatu yang jadi rahasia bahasa. Mereka itu klop, kan?
Aku yakin kalau soal bisnis Baginda tahu banyak. Apa Baginda dan bahasa rebutan posisi? Ah, gak juga. Rasanya kakak keduaku itu dukung banget bahasa jadi CEO. Ini bikin bingung kayak puzzle, ya. Yami melihat Koyu yang sudah tertidur. Dia membuka sedikit jendela agar oksigen bisa masuk ke dalam mobil. Sampai di rumah, Barata gendong Koyu ke kamar. Dia minta Yami ambilkan pakaian tidur Koyu. Barata yang menggantikan. Barulah setelahnya pasangan itu masuk ke dalam kamar. Keesokan hari, Barata datang ke kantor seperti biasanya. Hanya agak waspada dan memperhatikan setiap gerak-gerik karyawan. Sampai di depan pintu kantor, Barata bertemu dengan Galuh. Makasih banyak atas fotonya nenek. Kamu pasti sibuk fotoin sambil nyari-nyari posisi, Pak, ucap Barata menepuk bahu Galuh. Terlihat senyum lega Galuh mendengar pernyataan itu dari Barata. Saya berikan saran. Yang ketiga ambil dukungan. Kalau 1 dan 2 harus jadi pemimpin, ucap Galuh. Iyalah. Ngitung mulai dari angka 1. Barata terkekeh. Mereka masuk ke dalam ruangan. Telepon masuk ke nomor kantor. Barata angkat dan isinya orang yang mengomel tak karuan. Barat, apa maksud kamu hapus CCTV kantor? Kamu mau tanggung jawab kalau ada yang kemalingan? Tegur bahasa. Kini senyum Barata semakin terkembang. Apa ada kucing yang ekornya terinjak? Pikirnya. The next day. Bab 058, anggap aku bodoh. Kamu kenapa sensi banget? Gak ada laporan kehilangan artinya emang gak ada maling, jawab Barata dengan candaan seperti biasa. Aku kasih kamu wewenang bukan artinya kamu bisa manfaatin itu. Bahasa semakin berang. Barata mendengkus. Aku ada affair sama karyawan sini. Pas aku ciuman kerekam CCTV. Bodoh. Kenapa di semua lorong lantai yang kamu hapus? Yang bodoh sebenarnya siapa? Emang kamu pikir jejak selingkuhku gak bakalan ketahuan dengan hapus satu tempat? Kan ada proses kami jalan ke tempat ketemuan. Harus hilang juga. Istri kamu mana tahu soal CCTV kantor? Barata menyandarkan punggung ke kursi. Tapi orang kantor lain tahu. Kamu buktinya. Kamu bilang aku harus tetap di sini, kan? Kalau sampai bukti aku selingkuh ketahuan, namaku jelek. Aku dipecat. Kamu yang rugi. Bahasa langsung menutup panggilan. Hal paling bodoh yang dilakukan adalah menganggap lawan lemah tanpa tahu kekuatannya, batin Barata. Kini dia fokus pada pekerjaan. Laporan dan proposal sebelumnya Barata tanda tangan agar sampai di meja analis. Namun, kali ini dia ingin pergi memancing ke ruangan wanita itu. Barata berjalan membawa salah satu laporan ke ruangan analis. Diketuk pintu ruangan wanita itu. Aneh, panggil Barata membuka pintu pelan. Analis masih kerja di depan laptopnya. Wanita itu agak kaget melihat Barata ada di pintu. Barat, masuk, izinnya. Barata melangkah menghampiri. Dia duduk di depan analis. Sedang Barata bisa melihat betapa kini analis terlihat cemas. Aku mau ngasihin ini. Loh. Kenapa gak sama Pak Galuh? Analis melihat judul laporan. Pak Galuh sibuk kerjain tugasku. Bahasa bilang aku cukup tanda tangan aja kalau gak ngerti. Cuman kemarin ada kwitansi yang lepas dari bundel, ungkap Barata. Oh ya, terus gimana? Analis jelas seperti masih berusaha berakting seolah tak ada yang salah. Harga pulpennya mahal banget. Padahal merek itu sering macet kalau dipakai. Barata terkekeh. Analis mengangguk. Anggarannya dikembungkan begitu. Terka analis. Alah, sebodoh amat. Lagian itu udah biasa. Periksa kuintasi satu per satu lama. Aku banyak urusan, jawab Barata dengan santai. Kekehan analis terdengar mencurigakan. Terus, kamu ngapain ke sini? Udah lama kita gak ngobrol. Kamu sibuk banget sampai gak jemput Bianca. Oh, iya. Pertemuannya di ballroom hotel. Gak ada jendela. Aku gak lihat HP lagi. Jadi gak tahu udah malam. Barata mengangguk. Jawaban itu masuk di akal baginya, tapi tidak menghapuskan rasa kecurigaan. Sepanjang mata Barata lihat, semua barang di sana sudah berganti. Kamu sengaja hapusin kenangan suami kamu. Mata analis mengedar. Di sini penuh kenangan dia dan selingkuhannya.
Mana mungkin aku biarin masih bertahan, kan? Ya emang. Selama kamu berkuasa, lebih baik hempaskan apa yang nyakitin perasaan kamu. Aku senang lihat kamu sekarang udah mulai bisa bangkit lagi. Analisku yang dulu, penuh senyum, puji Barata. Sampai dia menemukan bukti sejauh apa keterlibatan Anelis dalam kematian kakaknya, selama itu pula Barata akan pura-pura ada di pihak wanita itu. Aku dengar kamu nolak waktu ada yang saranin jodohin kita. Anelis melipat tangan di dada. Dari reaksinya wanita itu mulai kembali nyaman dengan Barata. Kini Barata angkat sebelah kaki ke atas kaki lainnya. Ini waktu di mana dia melempar kemampuan main peran. Aku udah ada istri. Gak mungkin aku ninggalin dia, walau kamu jauh lebih cantik. Padahal kamu dulu suka sama aku, kan? Aku tahu kok. Anelis mengedipkan sebelah mata. Dulu, lain lagi sekarang. Kamu salah udah nolak aku. Sampai aku dendam. Barata tertawa. Aku takut, canda Anelis. Kamu sibuk hari ini. Gimana kalau kita makan siang bareng? Tawar Barata. Anelis menggeleng. Aku ada janji sama Sasha siang ini. Dia ajak belanja. Jadi aku pulang lebih awal. Aku dengar banyak lembur. Kenapa? Kayak bukan kamu. Kasian Pak Galuh. Nanti dia kelelahan dan sakit. Aku pulang jam 3 hari ini, kok. Barata berdiri. Kemana? Anelis mendongak. Ke kantor lagi biar kerjaan cepat beres. Break a leg, sis. Pria itu melambaikan tangan dan meninggalkan ruangan. Hubungan Anelis dan Sasha baik-baik aja. Ini yang aku harus tahu, Sasha ada di posisi mana, gumam Barata. Dia berdiri di tengah mezanin yang dikelilingi lorong menuju ruangan para direktur dan general manajer setiap divisi. Satu lantai di atasnya ruang CEO. Pulang dari kantor, Barata sempat bertemu dengan Aryan di lobi utama. Pria parubaya itu mengangkat tangan pada keponakan bungsunya. Kamu masih ada di kantor ini, Barat? Tanya pria itu seolah berpikir Barata akan disingkirkan. Barata tahu, omnya merupakan orang yang ada di pihak lawan bahasa. Lekas Barata dekati pria itu. Om semakin hari semakin bugar. Bagaimana rasanya tinggal di rumah nenek? Nyaman, kan? Izinin aku nginep di sana sesekali, pinta Barata basa-basi. Aryan agak kaget karena ponakannya itu mendadak tak bicara hal sinis padanya. Kamu kelihatannya sedang dalam energi yang baik. Tentu, aku punya istri yang cantik, uangku banyak. Jabatanku lumayan tinggi. Apanya yang bikin aku ngeluh terus? Aryan terkekeh. Semoga beruntung dengan semua itu. Om sangat ingin jadi pimpinan di sini, ya. Barata langsung menembak. Maksud kamu? Mata Aryan menyipit. Ada yang bilang sama aku. Harusnya sebagai anak paling besar, Om jadi pimpinan di sini. Bukan papaku. Sekarang malah ponakan Om. Yang sabar, Om. Harus ikhlas. Yang penting uang ngalir. Barata tersenyum licik. Kamu mau ngintimidasi aku? Aryan mulai menaikkan suaranya. Sopir Om sudah nunggu. Lebih baik Om langsung keluar. Kasihan dia. Sopirku antre di belakang buat jemput aku soalnya, saran Barata. Harusnya kamu minta maaf dulu karena sudah tidak sopan pada orang yang lebih tua. Bentak Aryan meski tak terlalu tinggi. Maaf, Om. Lain kali kita main lagi, ya. Aku akan hubungin Om nanti. Barata menepuk punggung Omnya. Kesal campur heran, Aryan melangkah keluar lobi. Sedang Barata tetap berdiri di sana. Dia berbalik dan kaget melihat Bahasa berjalan ke arahnya dengan tatapan kesal. Sore, Kak. Aku pikir kamu pulang siang. Istri kamu jalan-jalan sama Ane. Kamu gak diajak. Barata basa-basi. Apa kamu bisa berhenti bikin masalah di sini? Malu dilihat orang. Apa kata mereka kalau tahu keluarga kita gak akur? Omel Bahasa dengan suara pelan takut ketahuan orang lain. Mereka gak berani bilang apa-apa depan kita. Di belakang aku, gak jamin, seloro Barata dengan santainya. Aku udah tekankan sama kamu. Hati-hati sama Om Aryan. Kamu tahu sendiri gimana dia sama keluarga kita. Tekan Bahasa seakan ingin menyadarkan adiknya. Apa dia yang bunuh orang tua dan kakakku? Terka Barata. Bahasa membuka mata lebar-lebar. Rasanya aneh, kan?
Orang tua dan anak meninggal di tol yang sama. Bahkan kilometer yang hampir berdekatan. Apa, itu karma? Bisik Barata. いうのにダイアリーライフって結構長なんねんな。D、ダイアリーライフ。ダイアリー。